si Anu benderanya ini, si Anu benderanya ini. Jadi buat ketemu duduk bareng. Kita perlu perwakilan-perwakilan untuk bisa berada di parlemen gitu. Negara kita tercipta, terlahir para pejuang yang semangat membara, wujudkan kehidupan pekerja Indonesia, sejahtera juga. Untuk kerjasamanya, silakan. Ya, terima kasih Bung Beni. Ya, perkenalkan saya Tarono ya dari SPASKI. Ya, terima kasih ya. Nih semua senior semua nih. Ada yang alhamdulillah kita bisa kumpul bareng ya. Terkadang untuk kumpul itu perlu menurunkan gengsi, ego. Ya, karena mohon maaf melihat si Anu benderanya ini, si Anu benderanya ini. Jadi buat ketemu duduk bareng begini agak sulit gitu. Ya, saya coba menjawab ya pertanyaan tadi dari Bung Beni terkait perlu atau tidak. Jawabannya sudah pasti perlu. Pasti kan perlu. Gitu. Sebelum menjawab perlu bagaimana perlunya, caranya seperti apa, ya kan. Kita ngomongin basicnya aja dulu, gitu, ya kan. Kenapa saya ngomongin basic? Kayak masalah serikat pekerja atau serikat buruh. Kata-kata pekerja sama buruh aja itu kadang diperdebatkan, gitu. Betul. Oh, kamu itu pekerja, saya buruh, atau saya itu buruh, kamu yang pekerja, gitu. Atau karyawan. Padahal sama-sama maknanya sama, gitu. hanya bahasanya aja yang dibuat berbeda. Ya. Menyikapi yang tadi terkait relokasi, sebenarnya sebelum relokasi itu kan kita ada permasalahan di aturan, ya kan. Aturan itu kan dari negara juga kan banyak problem lah ya. Kayak dari 2003 turun ke muncul PP 78 2015 terkait pengupahan. Itu ada downgrade di situ. Ya kan. Kalau tidak salah kawan-kawan di nasional pun ya mencoba untuk menggugat. Ya. Sebelum berhasil, muncul lagi di saat secara nasional ataupun global adanya wabah COVID, muncul lagi aturan baru yang lebih turun. Ya, tadi sedikit disinggung oleh Pak Digianto terkait PP 36, 37, ya kan. Akhirnya itu dipakai sekarang. Yang tadinya ada UMSK, sekarang nggak ada. Yang tadinya pekerja itu kontrak, sekarang magang. Harian, kan gitu. Nah, ini juga suatu ancaman. Secara tidak langsung serikat pekerja dibikin mati. Secara tidak langsung, ya kan. Mau tidak mau ya, pemerintah ataupun pengusaha, ini mereka kerjasama, gitu loh. Nah, kita sebagai pekerja, ya kan, melihat itu, masa kita mau dipecah belah, ya kan, kayak gitu. Jadi masalah klasiknya lah buat duduk bareng. Ya, coba lepaskan ego, gitu. Saya pernah menyampaikan di salah satu komenan di Facebook lah terkait masalah konvensi ILO. Itu kan salah satu pemecah belah munculnya konvensi ILO, aturan 21/2000 terkait kebebasan berserikat. Pernah kebayang nggak dari katakan ada satu perusahaan itu punya karyawan 300. Aturannya ya kalau tidak salah mohon dibenarkan Mas Joko, 10 orang bisa mendirikan satu serikat. Kebayang nggak dari 300 itu 10 bikin satu serikat di satu perusahaan? Kebayang nggak itu? Gitu. Kenapa nggak dibikin satu aja? Gitu. Ya kan, dibikin satu tapi kuat. Gitu. Setiap setiap aturan ada gaya perlawanannya sendiri-sendiri. Ya, kayak tadi disinggung Bung Taat terkait masalah aksi. Mungkin sekarang memang momennya bukan aksi. Coba kayak tadi misalkan di Jawa Barat ada perusahaan A pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya, perusahaan itu aksi. Makin kencang pindahnya. Terus kita mau ngapain? Kita diem aja, ya kita diinjak kan gitu.
pertanyaannya ketika relokasi karyawan yang ada itu mau dikemanain? Ya kan, mayoritas itu kan tidak dibawa. Kenapa? Ngejar aturan baru. Kan gitu. Bisa jadi saudara kita, kakak kita, atau bahkan orang tua kita, atau bahkan kita sendiri yang masih bekerja, itu jadi salah satu karyawan tetap terakhir. Betul. Karena adanya aturan baru. Gitu loh. Ya kan? Nah, satu hal lagi. Terkadang lucunya gini. Serikat pekerja yang harusnya saling merangkul, ya kan? Karena apa? Visi misinya sama kok. 21 2000 itu jelas. Mohon maaf, semua orang itu bisa baca semua karena bahasanya bahasa Indonesia, ya kan? Semua itu sama gitu. Kenapa? Kok ada yang mau mendirikan satu serikat itu dimusuhi? Gimana ceritanya? Ada serikat pekerja antipati dengan serikat pekerja yang mau dibentuk, gitu. Makanya kenapa 2021 kita kilas balik sedikit, ada beberapa perkumpulan itu suatu hal yang luar biasa yang tadi di awal saya sampaikan. Untuk duduk bareng begini aja harus nurunin ego sebagai pimpinan, harus ngelepas atribut. Ini kepentingan bareng-bareng, bukan kepentingan, mohon maaf, sebagai pimpinan atau sebagai elit segala macam, ya kan? Akhirnya mencetuskanlah Federasi Serikat Pekerja Astra. Ya kan? Apa hasilnya? Dihujat. Nggak mungkin kuat segala macam. Nah, gimana gimana bisa serikat pekerja mengecam serikat pekerja yang baru mau dibentuk? Ya. Gitu. Kalau memang dirasa ada kelemahan, kenapa tidak dibikin suatu wadah? Contoh, kita bikin Sarasehan. Diskusi seperti ini kan kayak gitu. Kalau misalkan masih seperti ini, Bung Ben, saya rasa kita belum tentu bisa duduk bareng membahas ya tadi ngerucut masalah relokasi, gitu. Kalau saya boleh bahas sedikit masalah Omnibus Law atau Cipta Kerja, ya kan? Ini masalah yang akan hadir itu ada dua. Yang pertama, perusahaan yang belum punya serikat pekerja atau perusahaan yang sudah punya serikat pekerja tapi belum punya PKB, ya, itu akan dipakai Cipta Kerja. Pasti. Iya kan? Pasti. Nah, Bung Benny ngomong pasti. Terus buat apa ada PKB? PKB kan jelas perjanjian kerja bersama. Kalau mau menggunakan copy paste dengan Cipta Kerja, pakai aja Cipta Kerja. Kan gitu. Esensinya PKB itu kan di atas undang-undang. Ya, harusnya. Kan gitu. Iya kan? Terkadang juga ada salah tafsir gini. Pembaruan PKB, udah kita pakai ini dulu. Bukan salah tafsir sih, mohon maaf. Karena keadaan. Akhirnya teman-teman serikat jadi defend. Mungkin lebih tepatnya bukan defend lagi, malah downgrade gitu. Gimana caranya? Iya, tetap aturan PKB kita tetap ada. Kenapa? Karena aturan undang-undangnya turun. Kan gitu. Seperti itu. Terkait masalah relokasi tadi sama terkait masalah Omnibus Law yang mencakup ke PKB. Belum lagi dari upah. Ya kan? Upah kita turun jauh gitu. Yang tadinya ada UMSK, sekarang nggak ada UMSK. Udah. Ya kan? Terus harian katakan sekarang di satu daerah UMK-nya 4 juta, katakanlah ya. Contohnya seperti 4 juta. Dengan diberlakukannya pekerja harian setengahnya. Bahkan itu bisa dihitung termasuk lembur. Ya kan? Nah, itu suatu ancaman juga untuk teman-teman. Secara tidak langsung, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita dibenturkan dengan apa? Dengan yang akan memasuki dunia kerja atau bahkan dengan anak kita sendiri nanti. Ya. Ini jangka panjang gitu, bukan jangka pendek gitu. Kenapa mesti malu dengan kekurangan kita gitu? Harusnya kekurangan kita itu dijadikan power. Yuk, kita duduk bareng gitu. Ya kan? Kalau misalkan tadi buat ajang diskusi segala macam, kita bisa membuat forum, ya kan? Tapi ingat, kelemahan forum itu, ya kan, tidak legal, tidak diakui negara, tidak ada basic undang-undang itu tidak ada, gitu. Yang ada, ya, yang diakui negara adalah serikat pekerja, federasi atau konfederasi, kan seperti itu. Jadi sedikit promosi lah, mohon maaf. Di momen saat ini, cobalah teman-teman yang grup Astra, ya, ayo kita bareng-bareng. Ini masalah serius gitu. Jangan, gue udah mau pensiun gitu. Terus udah biarin aja, kan gitu. Buktinya, Bung Wila udah mau pensiun juga masih
sempat memikirkan Mas Nur, Mas Joko itu sempat memikirkan itu gitu. Kenapa teman-teman tidak mencoba? Masih ya. Tidak mencoba untuk ayo kita diskusi bareng gitu. Jangan terbawa suasana, terbawa arus karena masuk di zona nyaman. Gitu. Yang akhirnya apa? Mengorbankan teman-teman anggota. Sadar tidak sadar seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bung Ben. Siap. Baik nih, yang agak hangat-hangat nih, mau saya tanyakan ke Bung Nur Hidayat nih, selaku DPD FSPRI Jawa Barat. Bung Nur, 2024 ini kan momen politik ya, apalagi momen politik ini banyak partai-partai baru lah, dan banyak juga yang diloloskan untuk berkompetisi di 2024. Nah, terkait dengan partai buruh yang didirikan oleh Bung Said Iqbal nih, kawan kita juga, bisa dibilang kalau serikat pekerja itu kan bukan underbow partai politik, itu harusnya jelas dan terpisah. Tapi kan secara fakta agak dipaksakan kayaknya bahwa serikat pekerja ini harus berpolitik dan menjadi salah satu mungkin organ pemenangan dari partai tertentu mungkin ya. Nah, menurut Bung Nur nih, partai buruh mungkin bagus ya secara tujuan seperti yang disampaikan Bung Taat tadi. Partai buruh bagus karena akan berupaya untuk menyatukan seluruh buruh di Indonesia. Tetapi dari kacamata Bung Nur yang berada di DPD FSPRI Jawa Barat, yang jelas-jelas secara mayoritas penduduk banyak dan juga mungkin akan menjadi daerah untuk pertempuran untuk mencari suara. Nah, menurut Bung Nur dengan banyaknya caleg-caleg dari partai buruh yang kalau saya lihat sendiri secara profil mungkin mereka banyak yang dari kelas-kelas pekerja. Bagaimana FSPRI mensikapi dengan fenomena pencalekan dari kawan-kawan kita di partai buruh? Silakan, waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih buat Bung Ben atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kalau kita menyikapi terkait partai politik gitu, apalagi partai buruh gitu. Ya kalau bagi buruh sendiri ya memang suatu gebrakan gitu. Itu perlu juga gitu loh. Kita perlu perwakilan-perwakilan untuk bisa berada di parlemen gitu loh. Untuk dapat memberikan warna baru atau membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan pro terhadap buruh dan seluruh rakyat Indonesia gitu. Itu. Nah, cuman untuk saat ini kita berbicara gitu, kesadaran politik, kembali lagi kesadaran politik dari buruh itu sendiri gitu loh. Yang mana sampai saat ini buruh masih terpecah belah. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Taat gitu, dan kawan-kawan yang lain gitu. Buruh ini masih terpecah belah gitu loh. Nah, perlu dibangunkan gitu loh kesadaran tentang politik itu sendiri gitu loh. Artinya bahwa buruh ini harus diberikan pengetahuan atau pendidikan tentang perpolitikan gitu loh, sehingga dapat memaknai pentingnya politik itu sendiri gitu loh. Ditambah lagi dengan aturan-aturan yang saat ini ya, kalau kita berbicara buruh gitu loh, Omnibus Law Cipta Kerja gitu loh. Yang mana kalau kita berbicara Omnibus Law ini wah sangat carut marut ya gitu loh. Carut marut sekali gitu loh. Bahkan dari proses awal pembuatannya
itu juga sangat dipaksakan sekali gitu loh. Bahkan tidak dilibatkan elemen-elemen gitu loh dari pihak-pihak terkait gitu loh. Ya contoh, kalau kita berbicara ciptaker, artinya kan tentang tenaga kerjaan ya, tentunya harus ada partisipasi dari pihak-pihak terkait, baik itu dari buruh, perwakilan buruh itu sendiri kayak gitu, pemerintah maupun pengusaha, untuk menghasilkan ya tentunya suatu aturan gitu, aturan yang baik gitu loh untuk semua pihak gitu. Ya kita juga harus sadar gitu, aturan itu tidak mesti harus berpihak ke satu pihak gitu, tapi ya baik untuk semuanya gitu, sehingga ini akan saling memberikan manfaat dan saling memberikan simbiosis gitu loh buat kepentingan dalam bernegara ini gitu loh. Nah, faktanya gitu, Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya tenaga kerja ini, itu sangat-sangat benar-benar dipaksakan gitu loh. Ya mana isinya pun itu downgrade dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2023 gitu. Dan ada beberapa di dalamnya ya mungkin tadi sudah banyak disampaikan juga oleh kawan-kawan gitu loh, yang merugikan kaum buruh gitu loh, terkait masalah outsourcing gitu loh, status kerja, upah, hilangnya UMSK kan gitu. Nah, artinya gitu loh, kalau undang-undang diciptakan lebih buruk dari undang-undang sebelumnya gitu loh, ya ini untuk apa kan gitu? Untuk kepentingan siapa sih gitu loh? Artinya di sini ada kepentingan gitu loh di balik terciptanya undang-undang ini gitu. Kepentingan segelintir orang. Segelintir orang ini siapa sih? Dan pemerintah melegitimasi para. Betul gitu loh. Sebagian orang ini ya mungkin adalah oligarki gitu, para pengusaha-pengusaha yang menginginkan gitu loh, adanya aturan gitu untuk bisa melenggangkan gitu loh usaha-usaha mereka gitu, sehingga menjadi suatu keuntungan buat para pengusaha itu sendiri gitu loh. Kan nggak fair gitu loh. Tidak pastian tentang jaminan sosial gitu loh. Terus di mana peran pemerintah gitu loh terhadap rakyatnya, khususnya di buruh itu sendiri gitu loh. Harus ya kalau kita berbicara undang-undang gitu, pemerintah ya tentunya juga tidak boleh melanggar gitu loh dasar hukum di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Ya. Itu kan dasarnya gitu loh, di saat pemerintah gitu loh beserta perwakilan-perwakilan di DPR itu untuk menciptakan gitu loh, untuk membuat suatu aturan gitu loh, yang mana tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jelas kok di Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh, bahwa gitu loh kesejahteraan rakyat itu ya ada di negara itu sendiri kan gitu loh. Ya. Jadi negara berperan penting untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia kan kayak gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin sekilas saja bersatunya buruh penting. Mungkin pembentukan suatu partai yang menaungi buruh juga penting. Tetapi yang perlu diingat juga dengan terbentuknya partai itu, apakah dapat mewakili atau malah ikut arus terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini di tahun 2024 ini kan kita kayak akan beli kucing dalam karung. Nah, artinya kan kita sebagai kaum buruh harus lebih berhati-hati, selektif terhadap caleg-caleg yang akan duduk di pemerintahan. Baik, karena waktu yang sudah mendekati akhir acara, mungkin
waktu akan saya serahkan ke Bung Wila untuk melakukan closing statement sekaligus menutup acara hari ini. Silakan Bung Wila. Ya, tentunya kami dari kita semua dari Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia sekarang ini ya, dan untuk yang akan datang kita akan terus fokus membangun ekonomi buruh ya, dan kemudian adalah meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja. Jadi bangun ekonomi buruh dan terus tingkatkan kesejahteraan kaum pekerja. Ya, jadi semoga kita semua panjang umur, Amin. ya, sehat, Amin. bahagia, Amin. sejahtera. Amin. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih. FSPRI berani hidup sejahtera. Semoga kita semua panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Hidup buruh. Hidup. Pekerja, hapus penindasan pekerja.